Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 17 September 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah penciptaan langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roti dan air hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi penggugah dan pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami berbuat baik kepada sesama. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Kevin Siregar. Silahkan Saudara Kevin. Kita harus berbuat baik kepada sesama manusia. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amsal 3 ayat 27. Hati Juru Selamat begitu bersedia, sungguh ingin menyebut kita sebagai anggota keluarga Allah. Sehingga dalam kata-kata pertama yang harus kita gunakan dalam mendekati Tuhan, Dia menempatkan jaminan hubungan ilahi kita, Bapa kami. Dengan memanggil Allah Bapa kita, maka kita mengakui semua anak-anaknya sebagai saudara kita. Kita semua adalah bagian dari jaringan besar umat manusia, semua anggota dari satu keluarga. Dalam permohonan, kita harus menyertakan sesama kita dan juga diri kita sendiri. Tidak ada doa yang benar yang mencari berkat untuk dirinya sendiri. Kita terikat kepada Tuhan dengan ikatan yang terkuat, dan perwujudan kasih Bapa kita mestinya menimbulkan kasih sayang yang paling dalam dan rasa syukur yang paling tulus. Hukum-hukum Allah memiliki dasar kekal yang tak tergoyahkan, dan begitu tertata sehingga akan meningkatkan kebahagiaan orang-orang yang memeliharanya. Dalam pelajaran iman yang Kristus ajarkan di atas bukit, terungkap prinsip-prinsip agama yang benar. Agama membawa manusia ke dalam hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi tidak secara eksklusif. Karena asas-asas surga harus dihidupkan, agar dapat membantu dan memberkati umat manusia. Seorang anak Allah yang sejati akan mengasihi Dia dengan sepenuh hati, dan sesamanya seperti dirinya sendiri. Dia akan menaruh minat untuk kepentingan sesama manusia. Agama yang benar adalah hasil kasih karunia yang bekerja dalam hati, yang menyebabkan kehidupan dijalankan dalam perbuatan baik. Seperti air mancur yang dialiri dari sungai kehidupan. Agama tidak hanya terdiri dari meditasi dan doa. Cahaya orang Kristen terlihat dalam perbuatan baik dan karenanya dikenali oleh orang lain. Agama tidak dipisahkan dari kehidupan bisnis. Agama harus meliputi dan menyucikan semua urusan dan usaha. Jika seseorang benar-benar terhubung dengan Tuhan dan surga, roh yang tinggal di surga akan memengaruhi semua kata dan tindakannya. Dia akan memuliakan Tuhan dalam pekerjaannya dan akan menuntun orang lain untuk menghormati Dia. Terima kasih atas penata layanan Saudara Kevin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Apakah ada yang baik di dalam diri kita? Roh Nubuat berkata dalam The Gospel Herald, Maret 8 tahun 1901, paragraf 8, yang berbunyi, "Tidak ada yang baik dalam diri kita. Oleh karena itu, kita seharusnya tidak berusaha untuk memuliakan diri kita sendiri." Nah, jika tidak ada yang baik dalam diri kita, lalu bagaimana caranya agar kita dapat berbuat baik? Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 276 paragraf 3, yang menyatakan, agama yang benar adalah hasil kasih karunia yang bekerja dalam hati, yang menyebabkan kehidupan dijalankan dalam perbuatan baik, seperti air mancur yang dialiri dari sungai kehidupan. Agama yang benar menghasilkan perbuatan baik, seperti air mancur yang dialiri dari sungai kehidupan. Dan itu adalah hasil dari pekerjaan kasih karunia di dalam hati kita. Kasih karunia siapa yang bekerja dalam hati kita? Signs of the Times, Maret 23 tahun 1891, paragraf 5, berkata, ketika Kristus bertahta di dalam hati, kasih karunia-Nya akan tampak dalam hidup. Tingkah laku, perbuatan baik, roh lembut, semuanya akan menyatakan pemiliknya sebagai anak Allah.
kasih karunia Kristus yang bekerja dalam hati kita, dan hasilnya adalah perbuatan baik. Apakah kasih karunia Kristus itu? Kita baca dua kutipan berikut. Yang pertama dari Signs of the Times, Januari 8 tahun 1902, paragraf 9, yang berbunyi, "Tetapi jika ia berjuang melawan dirinya sendiri, jika ia mau diperintah oleh Roh Kristus, ia diubahkan dalam karakter." Kemudian dalam Christian's Education halaman 146 paragraf 3, "Dan gambar Allah akan dinyatakan dalam jiwa anak itu, dan karakternya diubahkan oleh kasih karunia Kristus." Jelas bahwa kasih karunia Kristus itu sama dengan Roh Kristus, karena keduanya mengubahkan karakter kita. Apakah Roh Kristus menghasilkan perbuatan baik sebagaimana kasih karunia Kristus? Kita baca dalam Signs of the Times Maret 23 tahun 1888 paragraf 5 yang menyatakan, "Tinggallah dalam aku" adalah kata-kata yang sangat penting. Tinggal dalam Kristus berarti suatu iman yang hidup, yang sungguh-sungguh, yang menyegarkan, yang bekerja dengan kasih dan menyucikan jiwa. Itu berarti menerima Roh Kristus secara terus-menerus, kehidupan penyerahan tanpa pamrih untuk pelayanannya. Di mana ada persatuan ini, pekerjaan baik akan muncul. Kehidupan pokok anggur akan memanifestasikan dirinya dalam buah harum pada ranting-rantingnya. Pasokan kasih karunia Kristus yang terus-menerus akan memberkati Anda dan membuat Anda menjadi berkat, sampai Anda dapat berkata bersama Paulus, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Meski cukup panjang penjelasannya, namun jelas dinyatakan bahwa dengan tinggal di dalam Yesus, kita menerima Roh Kristus secara terus-menerus, dan di mana ada persekutuan dengan Yesus ini, pekerjaan baik akan muncul. Karenanya, dengan menerima Roh Kristus, kita menghasilkan perbuatan baik. Jadi, baik kasih karunia Kristus dan Roh Kristus menghasilkan perbuatan baik. Itu sebabnya keduanya adalah sama. Kemudian tadi ada disebutkan tentang sungai kehidupan. Apa atau siapa sungai kehidupan tersebut? Kita baca penjelasannya dalam The Bible Echo, Januari 15 tahun 1893, paragraf 12, yang berkata, "Air yang diberikan kepada kita dari Kristus adalah sungai kehidupan yang darinya kita dapat menyegarkan orang lain." Sungai kehidupan itu adalah air yang diberikan dari Kristus. Apakah air yang dari Kristus itu? Air hidup tentunya. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church volume 5 halaman 730 paragraf 4 yang berkata, "Dia yang meminum air hidup akan menemukan bahwa itu adalah mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Roh Kristus di dalam dirinya seperti mata air yang membasahi gurun, mengalir untuk menyegarkan semua dan membuat mereka yang siap binasa ingin minum air kehidupan." Air hidup itu juga disebut dengan Roh Kristus, sebab memang Yesus berkata dalam Yohanes 7 ayat 38 dan 39, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi jelas, meski tidak ada yang baik dalam diri kita, tetapi kita dapat berbuat baik asal kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Sebab dengan tinggal dalam Yesus, kita menerima Roh Kristus secara terus-menerus, dan oleh Roh Yesus tersebut kita berbuah, yaitu buah-buah perbuatan baik. Inilah yang namanya menjadi baru dalam Yesus. Karenanya, Roh Nubuat menutup dalam manuskrip 129 tahun 1907 paragraf 36 yang berkata, "Percaya di dalam Kristus akan menghasilkan transformasi karakter, kebaikan hati. Mereka akan berada dalam persatuan karena kesatuan mereka dengan Kristus. Akan ada pembaruan kasih kepada Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Ini akan menghasilkan buah dalam perbuatan baik, karena dengan diubahkan melalui Roh-Nya,
mereka akan mengambil bagian dalam alamiah ilahi, dalam watak, perkataan, dan perbuatan. Kutipan ini merangkum semua yang kita sudah bahas, bahwa kita dapat berbuat baik bukan karena diri kita, tetapi karena kita bersatu dengan Yesus, yaitu dengan menerima Roh-Nya. Dan kemudian oleh kehadiran Roh Kristus tersebut, kita menjadi turut mengambil bagian dalam alamiah ilahi, yang mana watak, perkataan, dan perbuatan kita sama dengan watak, perkataan, dan perbuatan ilahi. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita, agar selalu berdoa dan meminta kehadiran Roh Kristus dalam hati kita setiap menit, setiap jam, dan setiap hari. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang baik sekali bagi kami, bahwa kami meskipun tidak ada yang baik dalam diri kami, masih dapat berbuat baik kepada sesama, asal Yesus tinggal dalam hidup kami, Roh-Nya menguasai hati kami, dan oleh Roh Kristuslah kami berbuah, buah-buah perbuatan baik. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.